Kita coba untuk mengatur ke lembar kerja kita di dokumen properties. Saya biasanya menggunakan 2800 pixel kali 2800. Biasanya berbentuk kotak, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Kita bikin layer baru. Untuk shortcutnya kita tekan Ctrl Shift L, Ctrl Shift L. Kita beri nama background. Terus kita buat layer baru. Kita beri nama objek. Kita beri nama objek. Oke. Kita buat layer baru lagi untuk halamannya. Oke. Kita letakkan seperti ini kurang lebih layernya. Layer paling bawah kita beri nama background, layer kedua kita beri nama halaman, layer ketiga kita beri nama objek. Oke, background kita isi foto yang akan kita vektor. Kita cukup mendrag and drop ke dalam bidang gambar kita. Oke. Nah, ini pilihan kita bisa link atau pilih embed. Kita atur ukuran agar sesuai dengan bidang gambar. Kita atur di bagian atas ini 2800, sama seperti halaman yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita atur supaya posisi tepat berada di tengah. Kita tekan Ctrl Shift A. Di sini nanti kita akan lihat tampilannya seperti ini. Oke, kontra ini. Kita pilih halaman supaya acuan perpindahannya kepada perpindahan halaman. Kita tekan pas tengah, center of vertical axis, center of horizontal axis. Ini dia pindah tepat berada di tengah bidang gambar. Oke, kita kembali ke layer. Kita kembali ke layer, kita kunci supaya background ini tidak berpindah saat kita bergerak. Nah, ini kita klik pun kita tidak akan bisa merubah posisi layer yang sudah kita kunci tadi. Beda kalau ini kunci kita buka. Nah, kita drag and drop, kita bisa memindahnya. Nah, kalau kita kunci, ini tidak akan bisa kita pindah. Supaya barangkali nanti kalau kita tidak sengaja memindahkan objek, ini tidak ikut pindah. Kita masuk ke halaman, layer halaman. Layer halaman kita bikin objek square. Kita atur dengan ukuran seukuran bidang gambar, yaitu 2800. Sama, kita pindahkan di tengah. Ya,
Kenapa saya bikin ini, halaman ini? Ini fungsinya untuk menghidden foto. Nah, kalau kita sudah bikin objek, ini fungsinya untuk menghidden foto, kita cukup klik gambar mata di sini supaya menampilkan objek halaman yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Kita kunci juga supaya tidak berpindah-pindah. Kita ganti warna pun juga bisa. Mau warna apa kesukaannya. Atau warna biru mungkin. Oke, cukup. Nah, kita mulai untuk bikin vektor. Kita bikinnya di layer objek. Nah, kita akan sering bermain menggunakan Bezier atau pen. Ini kalau kita pakai shortcut, kita akan menggunakan shortcut Shift F6. Shift F6. Oke. Kita mulai kerja di sini. Saya biasanya pertama kali akan menggambar objek mata terlebih dahulu. Karena ini adalah objek yang paling penting menurut saya. Kemiripan atau tidaknya tergantung dari objek mata ini. Oke, kita mulai. Kita bikin satu persatu. Langsung kita bikin kurva. Nah, caranya dengan kita klik pertama, kemudian kita tarik ke sini. Kita bisa atur naik ke atas ke bawah. Kalau sudah pas kita lepas. Tampilan akan berubah menjadi warnanya hijau untuk panduan untuk bikin pad. Kita sesuaikan. Kita bisa tekan tombol shift untuk mematahkan kurva yang akan kita buat. Langsung kita sambung lagi. Oke, ada bagian-bagian yang mungkin kita akan merasa ini kurang pas, kita bisa edit. Nah, kita pakai tool select and transform object. Untuk shortcutnya kita bisa tekan F1. Oh, maaf, ini bagian bawah. Edit pad by nodes. F2. Kita bisa atur supaya lebih sesuai. Ya, saya rasa cukup. Kita biarkan terlebih dahulu supaya kita bisa melihat bagian belakang nanti. Oke, kita bikin mata. Kita tekan tombol shift untuk mematahkan. Nah, tombol shift lagi untuk mematahkan. Oke, kita beri warna putih di sini. Putih dan outline ini akan kita hilangkan. Caranya kita tekan tombol shift terlebih dahulu. Shift. Di bagian bawah ini ada gambar silang. Kita tekan gambar silang. Outline-nya akan menghilang. Outline akan menghilang. Ada cara lain juga mungkin untuk menghilangkan outline ini. Kita klik 2 kali di bagian warna ini. Di sini akan ada menu. Kita bisa pilih stroke itu untuk outline, warna outline yang akan kita pilih. Kita bisa pakai flat color. Ini warnanya secara default akan berubah dengan warna hitam. Kita bisa tekan silang di sini. Untuk menghilangkan
outline. Tapi cara paling sederhana saya cukup klik shift di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita patahkan di sini. Tombol shift. Oke. Ya, simple. Kita bisa edit. Barangkali kurang sesuai menurut kita. Kita bisa edit di sini. Di sini kita edit lagi. Oke, cukup. Cukup. Kita bisa gabungkan kedua objek ini supaya nanti kita tidak terlalu banyak objek. Jadi kita gabung menjadi satu. Bisa dengan cara kita group atau kita tekan pad di sini. Union. Oke, untuk menggabungkan kedua objek menjadi satu. Ini akan jadi satu objek. Kita klik langsung jadi satu. Kita ganti warna. Otomatis kedua-duanya langsung berubah warna. Oke. Oke, kita buat cahaya di sini. Cahaya di bagian mata ini. Sederhana aja. Nggak perlu harus detail. Ini kita tekan shift untuk menyeleksi kedua objek. Lalu kita gabung menjadi satu. Oke, cukup. Untuk bagian yang berwarna hitam ini kita beri warna hitam. Ini akan kita beri warna hitam. Sip. Oke, kita lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Kita coba bikin garis tegas di atas mata ini untuk objek ini. Oke. Kita kasih warna hitam. Oke. Lanjut lagi. Memang untuk bikin vektor ini kita akan membutuhkan kesabaran ekstra. Karena kita di sini menggambar satu persatu mulai dari awal. Kita tidak akan menggunakan tool yang lain selain Bezier atau pen tool. Untuk cowok saya biasanya mengurangi bagian bulu mata. Biasanya di sini ada bulu mata, langsung kita potong saja. Langsung kita potong. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bikin mata. Hap. 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 Cukup simpel. Kita gabung menjadi satu. Kita beri warna hitam.
Kita edit yang tidak sesuai. Nah, kita lihat tampilannya. Cukup. Oke. Kita coba untuk garis-garis tegasnya kita buat terlebih dahulu. Kita buat di bagian hidung. Ini kita, meskipun ini di sini tidak ada garis tegas, kita bisa tambahkan. Tapi ini tergantung dari insting kita masing-masing. Bagus atau tidaknya tergantung dari insting kita. Mungkin kita akan banyak main perasaan, banyak main rasa, banyak main feeling di sini. Kalau kita rasa tidak perlu ada ya, tidak perlu kita buat. Kalau memang kita rasa memang perlu, saya rasa harus kita buat. Oke, kita coba lihat tampilannya ya. Ini bagian garis tegas yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin kita bisa menambahkan garis tegas di bagian hidung, di bagian atas ini. Kita tambahkan sedikit aja, kita coba. Nggak ada masalah kalau kita coba ya. Kita bisa hapus lagi nanti kalau memang itu tidak sesuai. Oke. Oke, kita cek. Lumayan membantu. Lumayan membantu. Kita coba untuk bikin alis di sini. Alisnya cukup tipis sekali. Alisnya cukup tipis. Nah, di sini perasaan kita mulai bermain di sini. Tidak harus flat gambar. Kita bisa menambahkan ada bagian rambut-rambut sedikit di sini. Jadi, oke, nah, cakep. Tidak harus flat, tidak harus melengkung. Kita bisa tambahkan beberapa guratan rambut di sini. Oke, kita mulai lagi alis yang satunya. Oke, cukup. Sudah mulai kelihatan tekstur wajahnya. Ini kita coba bikin bibirnya. Nah, kita bikin line artnya. Kita ambil untuk bagian dengan warna shadow yang paling kuat di sini. Kurang lebih dari sini. Oke, cukup. Kita coba cek. Sudah mulai kelihatan wajahnya ya. Sudah mulai kelihatan nampak. Oke. Kita coba lagi kasih line art di bagian bawah.
Iya. Hmm, kita kasih shadow di sini. Hmm, up. Oke. Ah, kita cek. Cukup, cukup, cukup. Kita bikin rambut sekarang. Kita bikin guratan rambut, walaupun itu tidak ada, kita bisa tampilin supaya tidak kelihatan flat nantinya. Oke. Oke. Kita bisa kasih tambahan rambut sedikit, walaupun sebenarnya itu tidak ada. Oke. Kita kasih lagi di sini. Kita akan memperhatikan detailnya, tapi tidak terlalu detail lah. Hmm. Hmm. Oke. Up. Hmm. Iya. Masih rambut sedikit. Oke. Oke. Kita kasih rambut sedikit biar tidak flat. Oke. Kita kasih warna hitam. Kita hilangkan stroke. Kita cek. Cukup. Oke, kita lihat. Sudah mulai ada kemiripan. Ya, sudah ada kemiripan di sini. Oke. Sekarang kita coba untuk bikin garis tegas di bagian wajah, yaitu di pipi, telinga, leher. Kita coba ya. Biasanya saya bikin kulit terlebih dahulu di sini. Kita potong, kita patahkan di sini.
Kita tidak perlu untuk lebih detail lagi di sini. Nah, karena kita letakkan ini nanti di bawah rambut objek ini nanti, jadi tidak perlu bagus-bagus. Kita edit di sini supaya mendekati dengan telinga. Oke. Kita kasih warna kulit. Kita cukup gunakan pick color from image. Kita cari sampel warna di bagian agak terang. Sayang sekali warna kulitnya kurang bagus. Kalau saya lihat kurang bagus. Kita bisa diganti dengan warna lain. Kita letakkan posisinya di bawah objek warna rambut ini. Kita bisa gunakan tool di atas ini. Kita bisa lihat. Kita akan menggunakan keempat ini nanti. Cukup kita pakai shortcutnya saja. Shortcutnya kita bisa pakai pitch down, N, pitch up, dan home. Pitch down ini akan turun ke bagian bawah satu persatu. Kalau untuk N itu langsung ke bagian paling bawah objek. Kita lah, karena ini akan memindahkan ke bagian paling bawah, kita langsung tekan tombol N. Nah, ini tampilannya. Ya, kita hilangkan outline-nya terlebih dahulu. Kita ganti warnanya. Warna kulit ini biasanya tergantung keinginan customer. Customer pengen warna yang seperti apa. Biasanya mereka nggak kepingin warnanya agak-agak coklat. Mungkin mereka kebanyakan inginnya warnanya kuning. Kuning agak terang. Saya biasa pakai warna ini. Nah, ini dia. Jadi kulitnya bisa kelihatan lebih bersih sedikit. Tujuan saya membuat ini tadi adalah untuk bikin stroke atau outline. Line artnya coba. Saya biasanya untuk menduplikasi ini, Ctrl D biasanya. Kita lihat di sini, duplikat. Nah, Ctrl D. Langsung saja kita duplikat, kita langsung praktek. Ctrl D. Nah, secara default nanti duplikasi akan meletakkan objek yang kita duplikasi berada di paling atas. Kita kasih warna hitam, lalu kita letakkan di bagian paling belakang lagi. Kita tekan tombol N atau ini. Ini kita edit. Kita akan bikin garis-garisnya di sini. Ini kita akan main filling lagi di sini. Seberapa besar line art yang akan kita bikin. Sebenarnya ada cara cukup mudah. Kita bisa tekan kontrol kurung kurawal di sini, kurung tutup lebih tepatnya. Tekan kontrol sama kurung tutup. Otomatis akan membuat objek akan menjadi lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lihat di sini. Cuman di sini adalah garis-garisnya rata semua, sehingga itu kurang menarik bagi saya, kurang menarik. Kita undo saja. Mungkin kalau rekan-rekan ingin lebih cepat dan simple, cukup kontrol kurung tutup, tekan beberapa kali nanti akan membesar sendiri. Cuman saya kurang, kalau saya sendiri kurang
Begitu nyaman menggunakan ini. Saya biasa manual, karena ada bagian-bagian mana yang harus tebal dan mana yang harus tipis. Jadi tidak statis. Garis-garisnya lebih dinamis. Ada bagian shadow mungkin akan kita perbesar kalau di bagian shadow. Ini bagian shadow. Nggak semua harus kita perbesar. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Salah. Oke, kita sudah melihat kemiripannya. Ya. Oke, kita coba lihat dari tampilan outline. Kita lihat view display mode outline. Kita akan melihat tampilan secara outline nanti di sini. Ada bagian-bagian yang mungkin kita bilang kasar di sini. Ini adalah bagian yang kasar. Kita bisa potong. Ini adalah warna kulit yang kita buat tadi. Juga outline yang sudah kita buat tadi. Oke, coba kita potong. Tadi letaknya berada di bagian bawah rambut. Kita duplikat rambutnya. Ctrl D. Lalu kita seleksi dengan bagian outline ini. Lalu kita potong menggunakan pad. Difference. Nah, ini akan hilang. Sama, warna kulit juga sama. Kita Ctrl D. Kita seleksi warna kulit, lalu kita potong. Pad difference. Oke. Oke, karena ini warnanya sama, bisa kita gabungkan menjadi satu dengan rambut. Pad union. Oke, sip. Kita bisa lihat secara normal. Ini nanti akan berlubang. Oh, tidak. Menggabung menjadi satu. Supaya lubang kita Ctrl D. Add difference. Oke. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Up, 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 up. Kita coba untuk bikin bagian baju. Bajunya memiliki warna yang cukup banyak di sini. Oh, kita belum selesai di bagian wajah sebenarnya. Ada di telinga, bagian leher, supaya tidak menggabung menjadi satu, kita bikin garis tegasnya. Kenapa itu tadi kita lubangi? Supaya kita bisa melihat objek di bagian belakang. Kita kasih warna silang di sini. Nah, tapi outline-nya akan kita tampilin lagi.
shift warna hitam supaya kita melihat ada ini. Oke, kita coba bikin telinganya. Kita bikin garis tegasnya di sini. Ya, oke. Kita potong di sini. Kita potong garis tegasnya. Ya. Path difference akan terpotong. Oke. Kita bikin lagi. Oke. Telinganya sudah jadi. Ada bagian lagi yang perlu kita bikinkan garis tegasnya. Yap. Oke, siap. Langsung kita lihat, lumayan hasilnya. Nanti ini kita akan berikan shadow di bagian warna sehingga tidak perlu detail, tidak ada masalah. Oke, kita bikin bagian leher. Ini lehernya. Kita main perasaan, tidak harus keseluruhan kita kasih. Ada di kita buat di bagian shadow. Oke, siap. Sip. Kurang lebih seperti ini. Ya. Mungkin ini lebih bagus kalau kita buat seperti ini. Kita tambahkan objek di sini. Oke, kita edit. Oke, cukup mewakili. Oke. Yep. Sudah jadi untuk bagian wajah. Kita cek lagi apa yang belum kira-kira. Di sini ada garis tegas sedikit, kita kasih sedikit saja coba. Kalau hasilnya kurang bagus bisa kita hapus lagi. Tidak ada salahnya kita untuk explore. Oke. Explore sedikit, nggak ada masalah. Oke. Ini cukup.
Saya rasa cukup. Oke. Warna hitam. Oke, siap. Kita sekarang bikin baju di sini. Karena tadi kita sudah buat bidang gambar, kita menunjukkan bidang gambar saja bajunya. Oke. Tidak perlu kita bikin sesuai bidang gambarnya, kita keluarkan saja supaya nanti bisa kita potong. Sip, sip. Oke. Hap. Nah, bagian halaman ini tidak kita kunci lagi. Sekarang kita ambil masternya, kita copy, Ctrl C, kita pastekan di bagian layer objek, kita paste in place. Up. Ini kita langsung kita potongkan di sini. Kita ambil interseksi. Kenapa interseksi? Karena letaknya di antara kedua objek. Up. Ini bagian dalam. Oke. Kita kunci lagi. Ini nanti akan kita potong. Kita duplikat. Difference. Oh, masih tetap ada di sini. Iya. Oh. Ya, ini karena bagian ini sudah terpotong. Kita hapus secara manual aja. Del, 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 terakhir del. Oke. Bagian baju sudah jadi. Bagian baju sudah jadi. Kita bikin outline-nya. Sama caranya. Kita duplikat. Oke, kita berikan warna hitam nanti saja. Hap, hap. Hap. Oke, sudah jadi. Kita duplikat. Lalu kita potong. Ini kita beri warna hitam. Nah, ini kita bisa gabungkan dengan objek lain yang di atasnya. Oke, kita sudah menggabungkannya. Oh, masih belum. Oh, sudah ternyata. Cek. Oke, sudah gabung.
Ini tampilannya. Sudah kelihatan. Cakep. Oke, kita mulai kasih warna. Sebelum kita kasih warna, mana lagi yang harus kita kasih outline-nya terlebih dahulu. Oke. Di bagian ini kita kasih outline. Kita cari di bagian lipatan-lipatannya. Ini bagian shadow-nya terlalu banyak di sini. Kita bisa buat seperti ini lipatannya lebih tebal. Oke, kita gabungkan dengan objek di atasnya. What? Mengapa menghilang? Oh, ternyata saya salah menseleksi objek. Kita undo saja. Kita seleksikan dengan bagian ini. Oke, sudah menggabung. Ceknya cukup kita ganti warna saja supaya kita tahu ini sudah tergabung atau belum. Cek. Oke. Cek lagi. Cukup. Ini kayaknya terlalu tipis. Tidak cukup. Saya rasa cukup. Oke. Kita lihat tampilannya. Saya rasa tahap pertama cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk tahap kedua nanti setelah